Shalom, selamat bertemu kembali hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan kembali belajar hari ini. Walaupun masih belajar dari rumah, Ibu doakan semoga kita semua selalu sehat dan juga selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ini. Oh ya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum, ayo subscribe dulu. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah bab 3 dengan judul Memilih untuk tidak berputus asa. Dan bahan Alkitab yang akan membantu kita untuk memahami materi ini adalah Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 dan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Sudah siap alat-alat belajar dan Alkitabnya? Kalau sudah, kita akan belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa memahami arti berputus asa. Yang kedua, siswa mengetahui alasan mengapa tidak boleh berputus asa. Yang ketiga, siswa mampu menganalisa penyebab putus asa dan mampu mengatasinya. Yang keempat, siswa dapat menerapkan hidup yang tidak berputus asa. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala sebagai sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala curahan berkat, kesehatan serta kesempatan hidup hari ini, di mana Tuhan telah memampukan kami untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mari Tuhan memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini, beri hikmat, kepintaran, dan akal budi agar kami mengerti serta memahami pelajaran kami ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami hanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran yang pertama, yaitu A. Pengantar. Apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu? Atau menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit itu? Ini yang disebut dengan melarikan diri. Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang pada saat menghadapi kesulitan. Fight atau flight. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu bisa teratasi. Sebaiknya flight artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup betapapun sulitnya. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Mari kita simak materi ini lebih lanjut. Bagian B, mengapa harus khawatir dan putus asa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan.
Sejak beberapa tahun belakangan, kita sering mendengar atau membaca berita tentang kasus-kasus bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Wujud ketidakmampuan bisa beragam. Misalnya, ada yang tidak mampu membayar hutang piutangnya, tidak mampu membeli makanan untuk anak-anaknya, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakitnya, dan masih banyak lagi lainnya. Bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, sehingga ia tidak dapat lagi melihat ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih untuk bunuh diri? Apakah kita memang berhak untuk mengakhiri hidup ini? Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. Suatu pesan indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Paling sedikit ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Kedua, kunci keberhasilan menjalani hidup adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan takjub bahwa sesungguhnya Allah sanggup memberikan yang terbaik yang melebihi kekhawatiran kita. Pesan yang ketiga adalah janganlah khawatir akan hari esok karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Banyak orang yang khawatir hingga stres memikirkan mengenai hari esok atau masa depannya, sehingga mereka bekerja keras tanpa memperhatikan kesehatan mental dan fisiknya. Sehingga apa yang terjadi? Karena kekhawatirannya tersebut, tubuhnya menjadi tidak sehat. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal, kekuatan diri sendiri dan orang lain itu sangat terbatas. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa saja yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi, janganlah bersedih apabila kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena Allah mengetahui kapan saat yang tepat kamu akan mendapatkannya. Ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Selanjutnya materi bagian C, keterbatasan manusia. Letaknya keterbatasan manusia adalah ketika manusia menganggap apa yang dibutuhkannya harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Padahal Allah memikirkan masa depan kita. Belum tentu yang kita inginkan saat ini adalah hal yang baik untuk kita di masa yang akan datang. Namun,
Apabila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan akan melakukannya dengan cara dan waktunya yang terbaik bagi kita. Hiduplah di dalam kasih Tuhan adalah hidup yang membawa kita kepada kelimpahan, dan hendaknya ini yang kita pilih, yaitu dengan taat kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Bila ini yang kita pilih, maka tidak ada waktu lagi untuk berputus asa. Slide ini merupakan slide penugasan siswa. Jadi anak-anak, tolong diperhatikan tugas-tugas pada slide ini, kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, terlebih dahulu Ibu akan membacakan rangkuman dari materi bab 3 kita hari ini. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pengharapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh-sungguh. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menundukkan kepala dan melipat tangan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Kiranya materi yang kami pelajari ini menjadi berguna bagi perkembangan iman dan karakter kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ingatkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.